Namo Vishnupadaya Krishnapastaya Bhutale Srimate Chaitanya Chandra Dasa Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare
जय राधा माधव जय
की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजगतर्य श्री श्रीमद केशव भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजगतर्य श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णववृंद की नामाचार्य शील हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की वृंदावन धाम की जय, मथुरा धाम की जय, मायापुर धाम की जय, जगन्नाथपुरी धाम की जय, गंगा माई की जय, जमुना माई की जय, तुलसी देवी की जय, भक्ति देवी की जय, श्रीमती राधारानी की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, पिताय गौर जय। All glory to somebody, Hare Krishna. All glory to somebody, Hare Krishna. All glory to somebody, Hare Krishna. All glory to Guru, Shri Guru. Om Jnana-timirandhasya Jnananjana-salakaya Chakshurmitanyena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manovisam Sapitam Yena Bhutale Swayam Rupam Karamayam Dadati Swarupalamtika Vandeham Shri Guru Shri Rupa-Kamalam Shri Guru Vaishnava Shri Rupam Sagradatam Sarnaratam Vitam Sadvaitam Savadutam Parijatam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padma Savanamita Shri Sakhavam Sura He Krishna Karna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisa Gopika Kanta Radha Kanta Rumasti Tatra Kanchana Varame Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamani Haripi Vanchapatarvesha Kripasindhu Jayavasha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namo Bhavaranyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namine Shri Namah Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Shri Krishna Chaitanya
विग्रहाय यमाहुलिभ्यः सुन्दराय तस्मै महाप्रेमाय सम्प्रदाय श्री चैतन्य चन्द्राय नमो नमस्ते श्री चैतन्य चन्द्राय नमो नमस्ते श्री चैतन्य चन्द्राय नमो नमस्ते। Hare Krishna. Hare Krishna. So we are all claiming that we are all Vaishnavas. Jadi kita semuanya menyatakan bahwa diri kita adalah Vaishnava. But need we examine ourselves that we are really Vaishnava or not? Tetapi apakah sudah menguji diri kita bahwa kita sungguh-sungguh seorang Vaishnava? Many are thinking that we are Vaishnavas. Banyak orang berpikir bahwa dirinya adalah seorang Vaishnava. So who is Vaishnava? Jadi pertanyaannya sekarang, siapa itu Vaishnava yang sesungguhnya? Those who are worshipper Krishna or Vishnu, they are called Vaishnava. Mereka yang memuja Tuhan, Sri Krishna ataupun Sri Vishnu, pada umumnya itu disebut Vaishnava. So we are all engaged in Krishna Seva. Dan kita juga semuanya sudah menyibukkan diri dalam pelayanan kepada Sri Krishna. So we can claim that we are Vaishnava. Apakah karena itu kita dapat menyatakan diri kita Vaishnava? Our institution also preaching Krishna consciousness. Ya. Kemudian organisasi kita juga kegiatannya adalah mengajarkan kesadaran Krishna. And this institution also devotional institution. Dan organisasi kita ini adalah organisasi bakti. So since I am also one of the member of this institution, so I am also thinking I am also a Vaishnava. Jadi karena kita ataupun saya menjadi salah satu anggota daripada organisasi ini, maka saya ataupun kita berpikir saya juga seorang Vaishnava. So many are thinking they are pure devotees. Dan juga kemudian banyak orang berpikir bahwa dirinya sudah menjadi penyembah murni. But I should ask myself question whether I am really a devotee, pure devotee, I am really a Vaishnava. Karena itulah kita hendaknya bertanya selalu pada diri kita, apakah kita sudah sungguh-sungguh penyembah? Apakah kita sungguh-sungguh sudah berbakti? Apakah kita sungguh-sungguh seorang Vaishnava? Very difficult to get the answer. Tentu sangat sulit kita mendapatkan jawaban bahkan dari diri kita sendiri. One has to think very deeply whether he is a Vaishnava or not. Karena itulah seseorang hendaknya berpikir secara dalam apakah dirinya betul-betul sungguh-sungguh seorang Vaishnava ataupun tidak. In this regard, Mahaprabhu consideration who is Vaishnava. Dalam hubungan ini, Sri Chaitanya Mahaprabhu memberikan beberapa jawaban tentang siapa itu Vaishnava dalam arti yang sebenarnya. Who is Vaishnava? Siapa itu Vaishnava? Mahaprabhu in Kulim village Kulim Gram, spoke to the villagers of Kulim Gram. Suatu ketika Sri Chaitanya Mahaprabhu sedang berbicara di Kulina Gram ataupun kampung Kulina. The Vaishnavas, they worship Bhagavan Krishna. Dan para Vaishnava ketika itu memuja Bhagavan Sri Krishna. So the Vaishnavas, they actually shower mercy on the jivas. Dan para Vaishnava sungguh-sungguh beliau sangat berkarunia kepada para jiwa. The Vaishnavas are always surrendered to Bhagavan Krishna. Dan para Vaishnava selalu berserah diri kepada Bhagavan Sri Krishna. In Chaitanya Charitamrita, we find Krishnadas Kaviraj Goswami saying, Di dalam Chaitanya Charitamrita pula kita dapat menemukan bahwa Srila Krishnadas Kaviraj Goswami menyampaikan, Dui bhai hridero kali andho karo Dui bhai bata sange orang sakatayo Eko bhado bhato boro Bhagavato Shastra Hare
Bhakta Bhakta Bhakti Rasa Bhakti Dui Bhagavata Dwara Diya Bhakti Rasa Arohu Dekaro Preme Hare Dui Bhai Hridaya Khali Andhakar. Two brothers came and they dissipated the darkness of our heart. Dua saudara datang dan beliau ini menghilangkan kegelapan yang menyelimuti hati kita. How they dissipated the darkness? Bagaimana dua saudara ini menghilangkan kegelapan itu? They brought two Bhagavatas for us. Dan beliau membawa dua Bhagavata untuk kita. One Bhagavata is book Bhagavata. Yang satu Bhagavata adalah is Grantara Bhagavata Bhakta. ataupun buku Bhagavata, dan yang kedua adalah Bhakta Bhagavata. Dui Bhagavata. Dwi Bhagavata. Karena itu dijelasan ada dua Bhagavata. By two Bhagavatas, Mahaprabhu gave Bhakti Rasa to everyone. Jadi melalui dua Bhagavata inilah Sri Chaitanya Mahaprabhu memberikan bakti rasa kepada setiap orang. And finally, he is bound up by the law of Bhakta. Dan akhirnya beliau sendiri diikat oleh tali cinta kasih para penyembahnya. So the jiva, since time immemorial, is suffering due to darkness. Dan para jiwa dari semenjak zaman yang sangat purba, sangat lampau sekali, telah menderita di dunia material. What is the darkness is? Telah mengalami kegelapan. Dan apa itu kegelapan itu? Darkness, because of jiva, is turning his face away from Krishna. Ya, dia Therefore, jiva is in darkness. jiwa dijelaskan berada dalam kegelapan karena dia telah memalingkan wajahnya dari Krishna menuju Maya. So Mahaprabhu came and he taught us how to serve Bhagavan Krishna nicely. Karena itu Sri Chaitanya Mahaprabhu datang untuk mengajarkan kepada kita bagaimana kita dapat melayani Bhagavan Sri Krishna dengan sangat baik sekali. We learned how to serve Bhagavan Krishna. Kita hendaknya belajar bagaimana kita melayani Bhagavan Sri Krishna. Therefore, he gave us real bhakti rasa. Karena itulah beliau yang sungguh-sungguh memberikan kita bakti rasa yang sebenarnya. And he himself is going to release that rasa, and finally he is bound up by the law of bhakta. Dan beliau sendiri menikmati rasa itu dan akhirnya beliau sendiri diikat oleh tali cinta kasih para penyembahnya. So Bhagavan wants to release that rasa. Dan Bhagavan sendiri, Tuhan sendiri ingin menikmati rasa itu. That is real mercy of Bhagavan. Itulah karunia yang sesungguhnya dari Sri Bhagavan. Bhagavan is having so much mercy for the jiva. Bhagavan memiliki karunia yang sangat besar kepada para jiwa. So how a jiva can serve Bhagavan Krishna nicely? Sekarang pertanyaan, bagaimana para jiwa dapat melayani Sri Krishna dengan sangat baik sekali? Bhagavan himself is teaching this. Dan Bhagavan sendiri mengajarkan hal ini pada kita. So by this love, one can bind up Bhagavan Krishna Dengan in his cinta heart. ini orang dapat mengikat Krishna di dalam hatinya. Bhagavan said in Bhagavatam, Am Bhakta Paradina Swatantra Ibadijo Sadhu Virgasta Hridaya Bhakta Bhakta Janatya Aham Bhakta Paradina. Di dalam Srimad Bhagavatam, Bhagavan sendiri menyatakan aham bhakta paradino. I am depending on my bhakta. Aku sendiri hanya tergantung kepada para penyembahku. So, bhakta is just like my heart. Para penyembah, para bhakta adalah bagaikan hatiku sendiri. I am his, just like his heart. Dan aku sendiri adalah seperti hati mereka. So therefore I have lost my independence. Dan karena itu, aku sudah kehilangan kemerdekaanku sendiri di hadapan para penyembahku. So, Bhagavan, he is giving up his independence and he is becoming controlled by his bhakta. Dan Bhagavan sendiri telah meninggalkan kemerdekaannya, kebebasannya,
dan menyerahkan dirinya untuk dikendalikan oleh para penyembah. Therefore, the Bhakta Seva is the most important thing. Karena itu Bhakta Sewa adalah hal yang sangat-sangat penting sekali. Bhakta Seva, Vaishnava Seva is very important thing. Karena itu Bhakta Sewa, Vaishnava Sewa adalah hal yang sangat penting. In order to get mercy from Bhagavan Krishna, one has to serve Vaishnava Bhakta. Dalam usaha untuk mendapatkan karunia Bhagawan Sri Krishna, seseorang hendaknya melayani seorang Bhakta Bhagavata. So now question comes, who is that Vaishnava Bhakta to whom we will serve? Dan sekarang pertanyaannya, siapa Vaishnava Bhakta itu dan kepada siapa yang harus kita melayani dan berserah diri? So first of all, Mahaprabhu said, Ateva jar mukhe ek Krishna naam sahi se Vaishnava karo tahar samman. Pertama-tama Sri Chaitanya Mahaprabhu mengatakan hal ini. Ateva jar mukhe ek Krishna. If someone is chanting one Krishna naam, he is Vaishnava. Ya. Yang pertama jelaskan, kalau orang hanya mengucapkan satu nama Krishna saja, dia sudah dapat disebut sebagai Vaishnava. So you should respect him. Karena itu kita harus menghormati orang seperti itu. But this type of answer could not please one of the Kurila villager, Satyaraj Khan. Ya, dan jawaban dari Sri Chaitanya Mahaprabhu ini tidak dapat memuaskan Satyaraja Khan, salah satu dari penduduk kampung Kulina. Satyaraj Khan was the son of Gunaraj Khan. Satyaraj Khan adalah putra dari Gunaraja Khan. Gunaraj Khan was very dear devotee of Mahaprabhu. Gunaraja Khan adalah penyembah terkasih Sri Chaitanya Mahaprabhu. Because he compiled a book. Karena beliau telah menulis sebuah buku. That name was Sri Krishna Vijaya. Dan nama buku itu adalah Sri Krishna Wijaya. Mahaprabhu read that book. Dan Mahaprabhu telah membaca buku itu pun. Mahaprabhu very much liked that book. Dan Mahaprabhu sangat senang dengan buku itu. Because in that book, inside, Gunaraj Khan mentioned, karena di dalam buku itu Gunaraj Khan menjelaskan, Nandana Nandana Krishna Mor Prananath. Nanda Nandana Krishna Mora Prananath. Prananath. The son of Nanda Maharaj, Krishna, is Lord of my life. Ya, putra Maharaja Nanda, Sri Krishna adalah Tuhan dari hidupku sendiri. When Mahaprabhu found that, he was very much pleased with Gunaraj Khan. Ketika Sri Chaitanya Mahaprabhu membaca pernyataan itu, Sri Chaitanya Mahaprabhu sangat puas sekali kepada Gunaraja Khan. Therefore, Satyaraj Khan, the son of Gunaraj Khan, also got the mercy from Mahaprabhu. Karena itulah Satyaraja Khan sebagai putra daripada Gunaraja Khan mendapatkan karunia dari Sri Chaitanya Mahaprabhu. What to speak about Satyaraj Khan, even the birds, animals of Kulina Gram, they were also very dear to Mahaprabhu. Apalagi tentang Satyaraja Khan, bahkan burung-burung dan binatang-binatang dari kampung Kulina pun mendapatkan karunia Sri Chaitanya Mahaprabhu. So since Gunaraj Khan compiled that book, Mahaprabhu was very much pleased on the villagers of Kulina. Karena Gunaraja Khan telah menyusun Krishna Wijaya, buku Krishna Wijaya itu. Karena itu Sri Chaitanya Mahaprabhu sangat bermurah hati, sangat berkarunia kepada seluruh kampung Kulina. Mahaprabhu was observing Chaturmasya Vrata and staying in Kulina village. Ketika itu Sri Chaitanya Mahaprabhu mengikuti Chaturmasya, selama 4 bulan pula beliau tinggal di kampung Kulina. So, one by one, the Vaishnavas after Chaturmasya Vrata is finished, they left that place. Dan satu persatu setelah selesai Chaturmasya, maka para penyembah Sri Chaitanya Mahaprabhu meninggalkan kampung itu. Now Mahaprabhu will leave that place. Dan Sri Chaitanya Mahaprabhu juga ingin meninggalkan tempat itu. So, Kulina Gram villagers, they were asking Mahaprabhu. Karena itu, kampung Kulina, penduduk kampung Kulina itu bertanya kepada Sri Chaitanya Mahaprabhu. Kulina Grami Purbhava Kalyani Vedana
Prabhu कर्तव्य आभार प्रभु को हे वैष्णव सेवा नाम संकीर्तन दूरी करो शीघ्र पावे श्री कृष्ण चरण. Then Mahaprabhu was living that time, Kulinagram, Kulina villagers, they approached Mahaprabhu, please tell us what to do. Ya, ketika Sri Chaitanya Mahaprabhu akan meninggalkan kampung Kulina itu, maka para penduduk kampung itu datang kepada Sri Chaitanya Mahaprabhu dan bertanya, oh Sri Chaitanya Mahaprabhu, apa yang dapat kami lakukan selanjutnya? Prabhu kahe Vaishnava Seva Nam Sankirtan. You should serve Vaishnava and do Nam Sankirtan. Kemudian Sri Chaitanya Mahaprabhu memberikan jawaban, kalian hendaknya melayani para Vaishnava dan melaksanakan Harinam Sankirtan. If you do these two type of activities, then you will quickly get Krishna's lotus feet. Selanjutnya beliau mengatakan, kalau kalian melakukan dua pelayanan ini, yaitu melakukan Harinam Sankirtan dan melayani para Vaishnava, maka engkau ataupun kalian akan segera mendapatkan Krishna Prema Cinta Kasih Rohani Krishna. Satyaraj Khan is thinking, yes, we will do Nam Sankirtan. Kemudian Satyaraja Khan berpikir, oh ya, sekarang saya akan melakukan Harinam Sankirtan ini. But Vaishnava Seva, who is Vaishnava? To whom will serve? Tapi kemudian beliau berpikir, siapa itu Vaishnava dan kepada siapa harus saya melakukan pelayanan ini? So he has taste to serve Vaishnava. He has desire to serve Vaishnava, but he does not know who is Vaishnava. Dan dia mengembangkan keinginan, ingin mendapatkan rasa dari melayani para Vaishnava itu, tapi dia tidak tahu siapa itu Vaishnava. Teha kahe ke Vaishnava Ikaro Kahe Prabhu Nahitaro Krishna Namo Nirantaro Jaharo Bodhoni Sei Koi Samopeshto Vajasaharo Saro. So first Mahaprabhu said Krishna Nam. One time who is chanting Krishna Nam, he is Vaishnava. Yang pertama, Sri Chaitanya Mahaprabhu memberikan jawaban. Now he's saying, kalau orang sekali saja mengucapkan nama suci Krishna, dia disebut Vaishnava. always who is chanting Krishna Nam, he is Vaishnava. Kemudian berikutnya Sri Chaitanya Mahaprabhu mengatakan, mereka yang selalu mengucapkan nama suci Krishna, dia adalah Vaishnava. Do his bhajan. Ya, lakukan ya, yang mereka lakukanlah bhajan untuknya. Badana Mana. Badana means the mouth, this face. Mana means mind, heart. Badana mana? Badana artinya wajah ataupun mulut, dan ya, mana artinya pikiran. Jahara Badani. Jahara badani. Nirantara Krishna Nama Jahara Badani. Krishna nama. Nirantara Krishna Nama Jahara Badani. Ya. Always Krishna Nama, who is uttering, who is chanting. Ya. Mereka yang selalu mengucapkan nama suci Krishna di wajahnya ataupun dengan mulutnya. But what the lips is doing, the heart is not doing the same. Tetapi apa yang dikatakan, ya, dilakukan oleh mulut ataupun bibir, hati tidak melakukan hal yang sama. One might be chanting Krishna by lips, Mungkin dengan bibir orang mengucapkan nama suci Krishna, but in his heart something else might be there. ya, tetapi di hatinya mungkin sesuatu yang lain ada di sana. So, mind is thinking something, do harm to others. Pikiran kadang-kadang
ya, melakukan sesuatu ataupun melakukan kekerasan pada orang lain. So if mind is thinking something bad, so how we can say he is a Vaishnava? Kalau pikiran selalu berpikir buruk tentang orang lain, bagaimana kita dapat mengatakan dia seorang Vaishnava? So Satyaraj Khan was not happy with this reply. Karena itu, Satyaraja Khan juga belum puas dengan jawaban Sri Chaitanya Mahaprabhu He itu. waited until Mahaprabhu will come next time. Kemudian beliau menunggu sampai kedatangan Sri Chaitanya Mahaprabhu berikutnya. So Mahaprabhu came next time. Again he asked the same question, who is Vaishnava? Ya, kemudian ketika Sri Chaitanya Mahaprabhu datang lagi dalam kunjungan berikutnya, Satyaraja Khan lagi menyampaikan pertanyaan yang sama, siapa itu Vaishnava? This time Mahaprabhu gave different definition. Kemudian Sri Chaitanya Mahaprabhu, ya, ketika kedatangan berikutnya itu memberikan definisi yang berbeda. This time he said, Jahar darsane mukhe aise Krishna tamare jaan nihato Vaishnava Jahar Jakatumi Krishna, by seeing whom automatically Krishna name is coming to your lips, that you think that he is topmost Vaishnava. Kemudian ya, kedatangan berikutnya ini Sri Chaitanya Mahaprabhu mengatakan, ya, ketika kita hanya dengan melihat orang itu, ya, ataupun dengan melihat seorang Vaishnava, seorang itu, kita otomatis mengucapkan nama suci keluar dari hati kita, keluar dari kita ke mulut kita mengucapkan nama suci itu. Itulah Vaishnava Nirantara Vaishnava. Itulah Vaishnava yang tertinggi. Because they are chanting Krishna with all love. Karena mereka telah mengucapkan nama suci Krishna dengan penuh hati, dengan segala cintanya. If you go to him, automatically Krishna will come from our mouth. Kalau kita datang kepada penyembah seperti itu, otomatis nama suci Krishna juga akan keluar dari hati kita. By seeing that type of Vaishnava, all the contamination in the heart will go away. Dengan hanya melihat Vaishnava seperti itu, segala pencemaran dalam hati kita akan hilang dengan sendirinya. So, all types of bliss and pleasure will be there. Maka segala kebahagiaan dan kedamaian akan terwujud. So Satyaraj Khan was little bit happy with this reply. Kemudian Satyaraja Khan menjadi sedikit puas dengan jawaban ini. So still he was not that much happy. Tetapi dia belum cukup merasa puas sepenuhnya. Still he was not satisfied. Ya, masih dia belum merasa puas. So Mahaprabhu then said, Tunadapi sunichena torori vasaisnuna amanina manadana kirtaniya sadahari. If one is following this, then he is a Vaishnava. Kemudian Sri Chaitanya Mahaprabhu melanjutkan, ya, mengutip sloka ketiga daripada Sisastaka itu. Yang Trena Dapi Sunicena Tarori Wasaisnuna Amadena Madalina Kirtaniya Sadahari. Kalau orang melaksanakan prinsip ini, maka dia adalah Vaishnava. Then Satyaraj Khan was happy. Kemudian Satyaraja Khan menjadi sangat puas. But are actually we chanting the name, the pure name? Kemudian pertanyaan berikutnya juga, apakah kita sudah mengucapkan nama suci yang murni? Our chanting is offenseless chanting. Apakah pengucapan nama suci kita sudah terbebas dari segala kesalahan? If we will consider ourselves, what is our chanting is, then you will see that we are even not Kanishta Vaishnava, what we speak about Madhyama and Uttama. Ya, kalau kita dengan jujur melihat pada diri kita, bagaimana proses ucapan mantra ataupun japa kita sendiri, maka kita hendaknya dengan jujur pula mengakui bahwa kita bahkan baru hanya merupakan Kanishta Vaishnava atau bahkan bukan Kanishta Vaishnava, apalagi Madhyama ataupun Utama. When Gurudev gave us initiation Diksha, that time he spoke about the name offenses. Ya. Ketika guru kerohanian Gurudev menerima kita, memberikan inisiasi, memberikan diksa,
beliau selalu lebih awal menyampaikan tentang 10 kesalahan. So we just listen from Gurudev. After that, we are not having any interest to listen anymore about the name offenses. Ya. Dan ketika itu saja kita tertarik untuk mendengarkannya, dan setelah selesai niksa kita sudah lupa, sudah tidak tertarik lagi untuk mengingat tentang 10 kesalahan tersebut. In our daily life, we are not thinking how to not commit any offense. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak pernah berpikir bagaimana kita menjaga diri kita supaya kita tidak melakukan kesalahan-kesalahan itu. The blaspheming Vaishnava is one of the name offenses. Menghina para penyembah, mengkritik para penyembah adalah salah satu di antara 10 kesalahan tersebut. And every day we are committing that offense. Dan setiap hari kita sudah melakukan kesalahan itu. It is said that morning, noon, evening, whenever we are taking some prasadam, after that we are taking mukhavas. Ya, setiap pagi, siang dan malam, setiap habis prasad, ya kita selalu menerima sesuatu, makan sesuatu yang disebut mukhavas. Mukhavas, they know what is mukhavas? Mencuci mulut. You offer to deity mukhavas? Apakah di sini mau mempersembahkan mukhavas kepada Arsa? Huh? Yes. Our mukhavas is every day criticizing Vaishnava. That is our mukhavas. Ya, tapi mukhavasa kita, ya setiap hari kita mengkritik Vaishnava. Morning, evening, noon, always we are trying to somehow criticize Vaishnavas. Ya. Mestinya Gayatri 3 kali sehari, ini mukhavasa kita 3 hari sekali, mengkritik penyembah kita 3 hari sekali, 3 kali sehari. We are not able to avoid this. Dan kita tidak mampu untuk menghindari hal ini. We are always trying to find out where the fault is. Dan kita selalu berusaha, bahkan memakai kaca pembesar, di mana kesalahannya ini. If anyone is glorifying any Vaishnava, then we are turning our face away. Ya, kalau ada orang yang memuji seorang Vaishnava, kita langsung memalingkan wajah. Just like very big thing. Ya, dan kita merasakan itu adalah kata-kata yang sangat pahit sekali, lebih pahit dari kata wali. So if we are remaining in the temple, we are not finding any good quality with any Vaishnava devotee. Dan kalau kita tinggal di temple, kita tidak bisa melihat ya satu orang penyembah pun yang memiliki kualitas yang baik. In my vision, everybody is having fault. Dalam pandangan saya, setiap orang memiliki kesalahan. So there is no Vaishnava in our temple. Karena itu kita berkesimpulan di temple saya tidak ada Vaishnava satupun. So then how we will become Vaishnava? Karena itu, bagaimana kita sendiri akan menjadi Vaishnava kalau tidak ada Vaishnava sama sekali? We have heard that by the mercy of Vaishnava one can become Vaishnava. Ya, kita juga sudah mendengar hanya atas karunia Vaishnava lah seseorang bisa menjadi Vaishnava. So how I will become Vaishnava? Bagaimana kita akan menjadi Vaishnava? If I will not get the mercy from Vaishnava, how I can become Vaishnava? Kalau kita tidak mendapatkan karunia dari seorang Vaishnava, bagaimana kita menjadi Vaishnava? So therefore I am always deprived of getting the mercy from Vaishnava. Karena itulah saya telah dijauhkan, dihindarkan dari memperoleh karunia dari seorang Vaishnava. Vaishnava does not see any bad quality or any type of defects with anyone. Seorang Vaishnava tidak pernah melihat kesalahan, tidak pernah melihat kekurangan orang lain. So therefore Vaishnava is called Adosadarshi. Karena itulah seorang Vaishnava disebut sebagai Adosadarshi. He does not see any dosa with anyone. Ya, dia tidak melihat kesalahan apapun pada orang lain. He sees always dosa with himself. Dia selalu melihat dosa, kekurangan itu pada dirinya sendiri. So Vaishnava হইতে মনে বড় ছিল সাধ তুনাদপি স্বল্প শুনে পড়ে গেল বাদ. I was thinking to become Vaishnava, but now I heard that Vaishnava means one should become tunadapi sunica. So how I can become Vaishnava? Ya, pada awalnya, ya saya sangat bersemangat sekali ingin menjadi seorang Vaishnava. Tapi setelah saya melihat, mendengarkan bahwa kualitas untuk menjadi Vaishnava itu adalah salah satunya adalah Trenadapi Suricena.
Setelah mendengarkan hal ini saya kecewa, saya tidak mungkin menjadi Vaishnava. Three things needed, three qualities are needed to become Vaishnava. Paling tidak kita membutuhkan 3 kualitas untuk menjadi seorang Vaishnava. Sunicata, Sunicata, Sahisnuta, Sahisnuta, Amani Manadotto. Amani Madanatwa. Manadotto. Madanatwa. Madanatto, Manadotto. Manadatwa. Three qualities are needed. Sunicata. Yes. Yang penting. Sunicata means humbleness. Ya. Jadi 3 kualitas inilah yang dibutuhkan agar kita memenuhi syarat untuk menjadi seorang Vaishnava. Yang pertama sunita, ya. Artinya menjadilah sangat rendah hati. So, what is Sunicata is? Apa yang disebut sunicata ini? We are Sunica, we are very humble. Wia sunica, artinya menjadilah sangat rendah hati. As long our sense gratification is going on, we are Sunica, we are very humble. Ya, selama keinginan untuk kepuasan indria itu hilang, maka baru kita menjadi sunicata. We behave with our Guru Vaishnava very humble way because in order to fulfill our all desire. Ya, dan kita bertindak di hadapan guru kita dengan sangat rendah hati sekali agar guru dapat memenuhi keinginan-keinginan saya. If there is nothing to do for our own, then we just raise our hand and just walk. Tapi kalau ada, very proud. tapi kalau tidak ada sama sekali yang hal yang diinginkan ataupun dapat dipenuhi oleh seorang Vaishnava, kita segera mengangkat kepala kita, ya, seolah kita orang yang sangat sombong. Because Guru should know that I am the manager. Karena guru harus tahu bahwa saya adalah manajer, saya adalah pemimpin. I have my own prestige. Saya memiliki prestise saya sendiri. I am the high class Vaishnava. Saya adalah Vaishnava kelas utama, kelas 1. So when we show our tolerance, Ketika kita menunjukkan rasa toleransi, anyone is chastising, anyone is blaspheming or doing harm to Vaishnava, we are tolerating. ya, kalau ada orang menghina, mencaci maki ataupun bahkan memukuli Vaishnava, kita toleransi. Because he is also Vaishnava. Karena dia juga Vaishnava. So what can we do? Ya, We have to tolerate. ya ditoleransi saja apa yang dapat kita lakukan. When someone is doing harm to Guru Vaishnava, that time we are saying, Ketika ada orang melakukan kekerasan pada guru, pada Vaishnava, ketika itu kita mengatakan, everything is happening due to the desire of Krishna. ya, segala sesuatu terjadi itu hanya karena keinginan Krishna. We'll have to tolerate. Yang kita harus mentolerirnya. This is our tolerance. Inilah toleransi kita. We are Vaishnava, we should not fight. Ya. Kita sebagai Vaishnava, hendaknya jangan sampai berkelahi. We should tolerate. Ya, kita harus bertoleransi. But this is not right thing. Tetapi hal-hal ini bukan sesuatu yang benar, bukan sesuatu yang tepat. And also, we would always want respect from others. Dan juga kita selalu menginginkan penghormatan dari orang lain. So when we give respect to others, when our own special interest is there, self-interest is there, that time we give respect to others. Ya, kapan kita memberikan hormat pada orang lain? Ketika ada kepentingan pada orang itu, kita akan hebat sekali, merunuk sekali. Otherwise, I am a Vaishnava. Ya, jika tidak demikian menepuk dada saya Vaishnava. You don't know I am a brahmachari? Anda tidak tahu saya ini brahmachari? I have given up everything for the pleasure of Krishna. Ya, saya sudah meninggalkan segala-galanya, meninggalkan rumah, orang tua dan sebagainya, dan untuk memuaskan Krishna. I am
inhabitant of Matha, I'm staying in Matha. You don't know this thing? Dan saya sudah menjadi penduduk, tinggal di mat ataupun di ashram. Anda tidak tahu hal ini? You don't know I am a sannyasi? Anda tidak tahu bahwa saya ini seorang sannyasi? I need respect. Karena itu Anda harus menghormati saya. Not respect I will give to others. I need respect from others. Jadi bagaimana kita akan memberikan penghormatan pada orang lain? Karena kita ingin penghormatan itu. So when someone give us little affection, love, that time we respect him. Ya, kalau ada orang memberikan sedikit saja perhatian dan cinta kasih, wah kita ya pasti menunjukkan rasa hormat yang luar biasa. This is our Vaishnavata. Inilah ya Vaishnavata kita ataupun konsep kita tentang Vaishnava itu. So therefore, the real Vaishnavata is to always see how the Vaishnavas will become happy. Karena itu, ya, Vaishnavata yang sesungguhnya adalah bagaimana para penyembah, para Vaishnava semuanya selalu bersenang hati. Unless we will see how the Vaishnavas will be happy, we cannot become Vaishnava. Sampai kita selalu mempunyai keinginan melihat semua penyembah yang lain senang, bagaimana kita menjadi seorang Vaishnava? So the pure devotee, pure Vaishnava, what is his goal is? Dan apa yang menjadi tujuan akhir daripada para penyembah murni, para Vaishnava? His only goal is how the Supreme Lord will be happy. Ya, tujuan tertinggi, tujuan akhir dari para Vaishnava adalah bagaimana personalitas Tuhan Yang Maha Esa selalu berpuas hati. How the worshipable one will become happy. Bagaimana yang patut kita puja selalu bersenang hati, berpuas hati. So he will not think about himself at all. Dia tidak akan pernah berpikir tentang dirinya sama sekali. Govinda kahe mone amar, seva se niyama, akorado hosla, narake bono. Seva lagi kotiyo ko, radhanai yomi, soimito aparadho, bhate bhoyo mani. Govinda, he was the personal servant of Mahaprabhu. So Mahaprabhu was sleeping in the doorstep of Gambhira. Gambhira is a very small room and door is very small door. So Govinda will go inside and massage the feet of Mahaprabhu. But he is not able to go because Mahaprabhu is sleeping on the doorstep. Jadi Covering the door. ya, jadi ini kisah nyata. Govinda, beliau adalah sekretaris atau pelayan pribadi dari Sri Chaitanya Mahaprabhu. Jadi beliau yang melayani Sri Chaitanya Mahaprabhu, memijiti kaki dan sebagainya tapi suatu ketika Sri Chaitanya Mahaprabhu tertidur melintang di jalan di pintu masuk. Ya, dan kamar di Gambhira itu sangat kecil sekali. Mungkin para penyembah yang sudah pernah datang ke tempat itu dapat melihat, dan pintunya juga sangat kecil. Tapi Sri Chaitanya Mahaprabhu tidur melintang menutupi pintu. Dan bagaimana caranya Govinda masuk ke dalam ruangan itu, ya, supaya dapat memijit kaki Padma Sri Chaitanya Mahaprabhu. So he has to go inside. Somehow he has to massage the feet of Mahaprabhu. Ya, dan dengan cara apapun dia harus datang masuk ke dalam ruangan itu agar dapat melakukan pelayanannya dengan baik, memijit Sri Chaitanya Mahaprabhu. Therefore he put his chadar on the body of Mahaprabhu and he jumped over Mahaprabhu's body. Kemudian dia menaruh cadar di atas badan Sri Chaitanya Mahaprabhu yang sedang tidur itu. Kemudian dia meloncat di atas cadar itu dan kemudian mengambil cadar itu lagi dan dia
berada di dalam ruangan. Then he massaged the feet of Mahaprabhu. Kemudian dia memijiti kaki Padma Sri Chaitanya Mahaprabhu. But he could not come out from the room Tapi dia tidak bisa keluar lagi dari ruangan itu because he didn't take prasad. karena dia belum prasad juga. So when Mahaprabhu got up, he saw that Govinda is serving him. Kemudian setelah dia ketika Sri Chaitanya Mahaprabhu terbangun, beliau melihat Govinda sedang melayani diri. Mahaprabhu said, "You didn't take prasad yet." Kemudian Sri Chaitanya Mahaprabhu bertanya, Govinda, apakah kau belum prasad? Then Govinda said, "How I'll go because Mahaprabhu, you are sleeping on the boat." Bagaimana? Kemudian Govinda mengatakan, bagaimana saya bisa keluar karena Anda tidur melintang di depan pintu. Then Mahaprabhu asked, "How you came inside?" Kemudian Sri Chaitanya bertanya, bagaimana kau bisa masuk ke dalam ruangan ini? Then Govinda said that this said, "For your seva, I can commit many offenses, no problem." Kemudian Govinda mengatakan, untuk melayani Anda, saya siap melakukan kesalahan apapun, tidak masalah. For my pleasure, I cannot do a single offense. Tapi untuk kepuasan diri saya tidak melakukan sekecil kesalahan apapun. So seva is our life. Karena itu sewa pelayanan adalah hidup kita. So seva means Sebya's happiness. Sewa artinya untuk kepuasan yang kita layani. But we want always our own happiness. Tetapi malangnya kita yang kita inginkan adalah kepuasan diri kita We sendiri. don't depend on Guru Vaishnava. Kita sama sekali tidak tergantung kepada guru dan Vaishnava. We don't see their happiness. Dan kita tidak pernah mempertimbangkan kepuasan daripada guru Vaishnava. So how can I become a Vaishnava? Bagaimana kita menjadi Vaishnava dan Vaishnavi? I am an asadhu. I am not a sadhu. Karena itu kesimpulannya bahwa diri kita adalah asadu, kita bukan sadhu. Because sadhu always very humble in front of all the Vaishnavas. Dan sadhu artinya dia selalu bersikap rendah hati di hadapan para Vaishnava lainnya. So those who are intolerant, seeing that any Vaishnava or sadhu is being tortured, then he is real sadhu. Kalau dia tidak tahan, tidak bisa mentolerir ketika seorang sadhu Vaishnava yang lainnya dicaci maki, dihina, disiksa, maka dia adalah Vaishnava yang sesungguhnya, sadhu yang Because the sesungguhnya. sadhu Vaishnava, he always think that I am servant of a Vaishnava. Karena seorang Vaishnava, seorang sadhu selalu berpikir saya adalah pelayan dari para sadhu Vaishnava. I should not have any demand for my own respect. Karena itu saya tidak boleh mengharapkan penghormatan apapun untuk diri saya sendiri. He has given all his qualification to his guru, Vaishnava. Dia telah memberikan segala kualifikasinya untuk guru, untuk Vaishnava. So all the success is my Gurudev's success, not my success. Segala sukses yang kita miliki adalah sukses untuk guru kita, bukan untuk diri kita. So he is really Manado. Dialah orang yang sungguh-sungguh manada. She can give respect to one and all. Dia yang dapat memberikan penghormatan kepada semuanya. So unless these type of qualities are not developed in our heart, so how can we claim that we are Vaishnava? Sampai semua kualitas ini tidak muncul dalam diri kita, bagaimana kita dapat menyatakan bahwa diri kita seorang Vaishnava? We might have stayed in temple long time. Walaupun mungkin kita sudah tinggal di tempel, di ashram dalam waktu yang sangat lama. We might have accepted a very elevated guru. Mungkin kita telah As menerima a guru yang Vaishnava sangat as our maju guru. sekali, ya, Vaishnava guru yang sudah sangat maju sekali. We might have learned so many shastras. Mungkin kita juga telah mempelajari begitu banyak sastra. We might be brahmachari or sannyasi or vanaprasthi. Ya, mungkin saya ini seorang brahmachari, wanaprasthi ataupun sannyasi. But we cannot say that we are Vaishnava. Kita tidak dapat mengatakan bahwa diri kita adalah seorang Vaishnava. So then question comes,
Am I Vaishnava Praya? Vaishnava Praya means right Vaishnava? Ya, kemudian pertanyaan berikutnya muncul pula, apakah kita sudah seperti Vaishnava? Am I a soft human being? Apakah kita sudah menjadi manusia yang sebenarnya? That is not also right. Ya, itu juga tidak benar. I am not even Vaishnava Praya. Ya, kita juga belum menjadi Vaishnava Praya. So what I am then? Kemudian siapa diri kita sesungguhnya ini? That I am Atma Vanchaka. Kemudian ya, sebutan kita yang paling tepat, kita adalah Atma Vancaka. Atma Vanchaka means who is cheating himself. Artinya orang yang telah menipu dirinya sendiri. Pravanchaka, Atma Vanchaka. Ya, Prawancaka dan Atma We Vancaka. are cheating others and we are cheating ourselves. Ya, kita menipu diri kita sendiri dan juga menipu orang lain. So how we are cheating others? Bagaimana kita menipu orang lain? When we came and joined the Krishna consciousness, we gave up our father-mother relationship. Ya, ketika kita mengikuti kesadaran Krishna ini, kita meninggalkan hubungan kita dengan ayah, ibu, orang tua, ya, kampung, halaman, adat dan sebagainya. They are our Janmadata, Janmadatri. Father is Janmadata, mother is Janmadatri. Ya, kita meninggalkan Jamadata dan Jamadatri, ayah dan ibu. We cheated them. Kita telah menipu mereka. I am going to become Krishna conscious one. Oh Bapak Ibu, dah, bye-bye, saya menjadi ya, sadar akan Krishna. So we didn't serve them. Karena itu kita tidak mau lagi melayani mereka. In the name of Krishna Seva, we didn't serve them. Ya, atas nama pelayanan kepada Krishna kita tidak melayani mereka. Now we came to temple and we stayed in temple and we are serving in the temple. Sekarang kita telah datang ke temple, melakukan pelayanan di temple, tinggal di temple. Here also we are not serving nicely to Hari Guru. Di sini juga kita tidak melayani Hari Guru dengan baik. Because if we serve Hari Guru, then we'll get the love of Krishna. Karena jika kita tinggal di temple, tinggal di ashram, ikut dalam kesadaran Krishna ini dan melakukan melayani Hari Guru dengan sebaik-baiknya, pasti kita akan mendapatkan cinta kasih rohani If Krishna. we are not getting love of Krishna, then what type of seva we are doing to Hari Guru? Tapi kalau kita tidak mendapatkan Krishna Prema ini, pelayanan macam apa yang kita persembahkan pada Hari Guru? Only we are developing desire for our position. Hanya kita mengembangkan keinginan untuk mendapatkan posisi jabatan untuk diri kita. Only we are developing desire for our pratishtha, name, fame, adoration. Kita hanya mengembangkan keinginan untuk ya nama, kemasyhuran dan pujian untuk diri kita. So how can I become a sadhu? Karena itu pertanyaan sekarang, bagaimana kita menjadi seorang sadhu? I am not a sadhu. Karena itu kita bukan seorang sadhu. I am a dussangi. Kita adalah seorang dusangi. Who is dussangi? Siapa itu dusangi? Dussanga kahiye kaitamo atma vancana Krishna Krishna bhakti-vina anya kamona. Who is Dussanga? Who is bad association? Siapa itu dusanga? Siapa yang melakukan pergaulan buruk itu? Dussanga kaitava atma vancana. Who is having this cheating desires, cheating religiosity, dharma, artha, kama, moksha desire? They are all kaitava dharma. If someone is having desire for that, then he is doing atma vancana, cheating himself. Dan kalau orang masih memiliki keinginan untuk ya mendapatkan dharma artha kama ini, maka dia sebenarnya sedang menipu dirinya sendiri. Krishna bhakti vina anya kama. Krishna Bhakti hanya wina atma kama.
There is no desire for Krishna, no desire for Krishna bhakti. Anya kamana, other desire is there. Hanya kamana, yang ada hanya keinginan-keinginan lain. Tidak ada keinginan untuk Krishna Bhakti dan juga tidak ada keinginan untuk melayani Krishna. Therefore I am not a Vaishnava. Karena itulah kita bukan seorang Vaishnava. I am Dushan. Kita adalah seorang I have Goswami. so many other desires. Karena saya memiliki begitu banyak keinginan-keinginan lain. We are here in this Matha temple for our own pleasure only. Yang kita tinggal di tempat ini hanya untuk kepuasan diri saya sendiri. We are accepting Guru for our own pleasure only. Kita juga menerima guru hanya untuk kepuasan diri kita sendiri. So we are not seeing the ideology of Guru. Dan kita tidak melihat ideologi daripada seorang guru. We are not seeing the happiness of our Guru. Dan kita tidak pernah berpikir, bertanya tentang kepuasan, kesenangan daripada guru kita sendiri. So Gurudev has come to this samsara for what reason? Ya, Gurudev telah datang kepada dunia material yang penuh derita ini untuk apa? He has not come here to get something from this material world. Beliau datang ke sini tidak untuk mendapatkan sesuatu dari dunia material He ini. has come here to give us something. Beliau datang hanya untuk memberikan sesuatu. So how he is maintaining his life Bagaimana beliau memelihara hidupnya? and what he is expecting from us. Dan apa yang beliau harapkan dari kita? So are we inquiring about this? Apakah pernah kita bertanya tentang hal ini? So if we are not inquiring about this, Jadi kalau kita tidak pernah bertanya tentang ini, then this is becoming hypocrisy. dan ini hanya akan membuat diri kita menjadi seorang hipokrit, menjadi orang yang munafik. And this is also self-cheating. Dan ini juga menipu diri sendiri. So we are that is the saying is there in Oriya. Di dalam bahasa Oriya ada sebuah pepatah. Jahar guna khao tar guna gauna. That means from whom we are eating salt or getting some food, we are not glorifying Him. Ya, dan siapa kita mendapatkan makanan, kita tidak pernah memuji orang itu. So we are respecting one acharya and we are disrespecting other acharyas. Kita menghormati acarya yang satu, tapi kita tidak menghormati acarya yang lain. When the acharya is coming, guru is coming, or Vaishnava is coming in front of us, we are saying, Dandavat Prabhuji, Dandavat Pranam, Gurudev. But later on, I will see you. Ketika sadhu, guru datang, Maharaj datang, kita menghormat, oh, Dandavat Pranam Guru Maharaj, Yeah, Pranam Gurudev. it has happened so many times in Bhubaneswar. I have seen in my eyes. Ya. Dan kemudian setelah guru ataupun Maharaj itu lewat, In front, apa yang akan dia lakukan itu? how are you? Maharaj, Maharaj, by your mercy, everything is nice, Maharaj. Only by your mercy only. Maharaj will turn his face, his back, then ugly face. Jadi Guru Maharaj sudah menyaksikan hal ini secara real di Bhubaneswar. Ketika seorang Maharaj datang, ya dia bersujud dengan, oh, how are you? Oh, baik Tuhan. Oh, baik. Di atas karunia Anda segala sesuatu berjalan baik begitu. Begitu Maharajnya lewat. Our duty is to just find out what type of fault he is having. Jadi kewajiban kita hanyalah ya kesalahan apa yang akan dilakukan oleh Maharaj ini. Because I am president, I am manager, I have to manage everything nicely. So I have to see who is doing what wrong. Ya, karena saya seorang pemimpin, seorang manajer, seorang presiden temple, jadi saya harus mengatur segala sesuatu dan siapa yang tidak melakukan tugas dengan baik. I am a great teacher, I am a great sannyasi. Saya adalah pengajar yang hebat, saya adalah seorang sannyasi. So what is that position is?
Kemudian apa kedudukan itu yang sebenarnya? So what type of welfare I will do for this society? Ya, kemudian kebaikan apa yang kesejahteraan apa yang dapat kita berikan untuk masyarakat kita ini? So my presence can help anyone in this society? Apakah dengan kehadiran saya ini dapat membantu paling tidak satu orang dalam masyarakat kita ini? I am cheating myself and I am cheating others also. Dan saya telah menipu diri saya sendiri dan menipu orang lain. So this type of behavior, slowly, it will just like contagious disease to go to others also. Ya, dan kegiatan ataupun tingkah laku seperti ini adalah seperti penyakit menular. Ini juga akan tertular pada penyembah-penyembah lainnya. As GBC, we are ruling or we are making discipline all the managers. Ya, sebagai JBC kita memberikan peraturan dan mendisiplin semua pemimpin lainnya. And being manager, we are making discipline all the devotees. Dan sebagai pemimpin ataupun manajer kita ingin memberikan disiplin kepada semua penyembah. As sadhu, we are making discipline all the karmis. Dan sebagai sadhu ingin memberikan disiplin kepada para karmi. But we don't want to be disciplined. Tetapi malangnya kita sendiri tidak mau mendisiplinkan diri kita We want sendiri. to inflict discipline on everyone. Kita berusaha untuk menerapkan disiplin kepada setiap orang. We don't want to be disciplined. Tapi kita sendiri tidak ingin didisiplinkan. So how then I can say that I am a Vaishnava, I am a sadhu? Nah, dan bagaimana kita dapat mengatakan bahwa diri kita sebagai seorang Vaishnava ataupun seorang sadhu? So when someone will put discipline on me, then my sorrow will come out. Ya, ketika ada seseorang ataupun orang lain ingin mendisiplinkan diri kita, maka otomatis wajah kita yang sesungguhnya akan muncul. Who are you to tell me? Ya, siapa diri Anda mau berani menyuruh-nyuruh saya? You know I am 20 years I am serving in this temple. Anda tahu, saya mendirikan tempel ini, saya sudah 20 tahun melayani di tempel ini. You cannot tell me anything. Anda tidak boleh menyuruh apapun pada There saya. are so many other temples, I will go to other temple. Ya. Kalau Anda tidak senang dengan saya bisa pergi ke tempat mana saja, tempat lain. This happened, this happened. Dan ini sering terjadi. I have seen this. Ya, Guru Maharaj sudah melihat This is my own kenyataan. experience. Dan ini pengalaman langsung dia sendiri. That time I will start a slogan. This Guru is not real Guru. Kemudian ketika itu kita membuat slogan. Oh, guru ini bukan guru yang sebenarnya. Atau this Guru should not come here. Ya, kita harus memecat guru ini. Guru ini tidak boleh datang lagi ke tempel saya. Because Guru could see me, what I am, my soul is. Ya, karena guru ini telah dapat melihat siapa diri saya sebenarnya. I am senior Vaishnava. Saya adalah penyembah senior. 20 years I am staying in the mountain. Ya, sudah 20 tahun saya tinggal di ashram, sudah banyak makan garam. And you do not know I am the disciple of so and so fellow. Dan Anda tidak tahu saya adalah penyembah Elevated terkasih Guru. dan seorang penyembah yang dari guru yang sangat maju. So I can do whatever I like. Jadi saya dapat melakukan apa saja yang saya senang. You cannot say anything to me. Anda tidak boleh mengoreksi saya. This is our attitude. Inilah sikap kita, tingkah laku kita seperti itu. One time Fakir Prabhu said, Suatu ketika Fakir Mohan Prabhu mengatakan, then all the devotees, those who are present, they left the temple, Vadagiri temple. ya. Kemudian setelah Fakir Mohan Prabhu mengatakan sesuatu, semua penyembah yang tinggal di Gadagiri Temple pergi. I am Mahatma Gandhi song. Even if I will put oven on my lap and I will take a wine bottle on my hand, still I am Mahatma Gandhi song. Ya, jadi seperti diberikan contoh, saya adalah putra Mahatma Gandhi. Kalau saya mau minum minuman keras, minum arak, memangku seorang perempuan, saya tetap putra Mahatma Gandhi.
devotees to that. Kemudian They could not take it, tolerate it. ya, kemudian para penyembah meninggalkan ashram karena mereka tidak bisa mentolerir kata-kata itu. So I am this senior Vaishnava, elevated Vaishnava's disciple. That ego is there, that is, pride is there. Ya, But I am not behaving nicely, but I am this devotee's disciple. ya, saya sudah menjadi seorang murid seorang penyembah yang sangat maju, tapi kita tidak bertindak dengan cara yang benar. So, Itu masalahnya. unless you will become free from all these things, so what is the use of staying in the mott and remaining so many years, practicing sadhana so many years? What is the use of this? Kalau semua mentalitas buruk seperti ini masih ada di dalam diri kita dan kita tidak mampu memenuhi paling tidak 3 kualifikasi sebagai seorang Vaishnava, untuk apa kita tinggal lama-lama di tempat? Untuk apa kita mempraktikkan kesadaran Krishna ini bertahun-tahun pula? So Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur saying, Kanaka Kamini Pratishta Bhagini Chadi Acha Jai Sei Se Vaishnav Sei Anasakta Sei Suddha Bhakta Samsara Tatra Paya Parago. Who has given up Kanaka Kamini Pratishta? Only women and men and adoration. He is Vaishnava. Jadi Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur menyatakan, siapapun yang dapat meninggalkan Kanaka Kamini Pratishta Bhagini Charya Acejai Seisi Sewasnawa. Jadi orang yang dapat meninggalkan 4 hal ini, maka dia adalah seorang Vaishnava. Sei Anasakta, he is detached, he has no asakti, no attachment. Sei Anasakta, artinya dia sudah tidak terikat lagi. Sei Suddha Bhakta, he is pure devotee. Sei Suddha Bhakta, dia adalah penyembah murni. Samsara Tatha Paya Parago. The samsara will be defeated before him. Ya, dan kesengsaraan penderitaan itu dikalahkan di hadapan penyembah itu. So in this material world, everyone is trying to get somehow more wealth, more money, women, men, family. Tetapi malangnya di dunia materi ini orang ingin mendapatkan kanaka, artinya mendapatkan harta benda, emas, uang lebih banyak. Kemudian kami ini orang ingin mendapatkan kenikmatan dari berhubungan dengan perempuan. Kemudian ingin mendapatkan pujian dan penghormatan. These 3 things are compared with Bhagini. Bhagini means tigress. Ya. Dan ketiga hal ini dibandingkan sebagai Bhagini. Bhagini artinya harimau betina. Tigress is more dangerous than tiger. Ya. Dijelaskan bahwa ya, harimau betina itu lebih berbahaya daripada harimau jantan. Tigress is more cruel than tiger. Karena harimau betina lebih kejam daripada harimau jantan. So there this hunger will never be pacified. Dan rasa lapar itu tidak akan pernah bisa dipuaskan. So immediately they will jump into the anyone they will see, they will jump into. Jadi itulah sikap daripada kekejaman daripada harimau betina itu. Dia tidak bisa tahan terhadap rasa lapar dan apapun yang dilihat di depannya dia segera akan menerkamnya. These 3 type of desires. 3 jenis keinginan ini disebut sebagai sebagai harimau betina. So unless one will give up these 3 desires, he cannot claim as Vaishnava. Ya, sampai orang meninggalkan ketiga hal ini, Kanaka Kamini Bhagini ini, dia tidak akan bisa menjadi seorang Vaishnava. So therefore, in order to enter into Bhakti temple, he has to give up all these things. Karena itu, kalau kita sungguh-sungguh ingin masuk ke dalam kerajaan Bhakti, ke asrama Bhakti ini, kita harus meninggalkan ketiga hal ini. So one has to become very careful in order to become Vaishnava. Karena itulah orang hendaknya menjadi sangat-sangat berhati-hati jika sungguh-sungguh menjadi seorang Vaishnava. So
according to Shastra, according to Guru's instruction, one has to engage in Bhagavan Seva. Sesuai dengan perintah guru dan perintah sastra, setiap murid, setiap orang, setiap penyembah hendaknya menyibukkan dirinya dalam pelayanan kepada Sri Krishna. His attachment to go to Bhagavan. Dan segala keterikatannya hanya diarahkan kepada Bhagavan Sri Krishna. So when he will see the pleasure of Bhagavan Krishna, Ketika dia selalu melihat bagaimana Bhagavan Sri Krishna dapat and dipuaskan, for that he will always try to serve Bhagavan Krishna. dan untuk hal itu, untuk memuaskan Bhagavan Sri Krishna, dia selalu berusaha untuk memperoleh kesempatan untuk mempersembahkan pelayanan. Then he can become a Vaishnava Bhakta. Maka dia dapat menjadi bhakta, seorang Vaishnava bhakta. Hari Hari kabe moro kabe he nodino Bimala Vaishnave rati upujibe basana hoibe kino Hari Hari kabe moro kabe he nodino অন্তরে বাহিরে সমব্যবহার অমানি মানন্দ হবে কৃষ্ণ সংকীর্তনে শ্রীকৃষ্ণ স্মরণে সতত মজিয়া রবে হরি হরি কবে হেন কবে দিন When that day will come, O Lord Hari, Kapankah hari itu akan tiba, oh Tuhanku Sri Hari? when I will develop Shraddha, faith and love for Vaishnavas. Kapan saya akan mengembangkan keyakinan dan cinta kasih kepada para Vaishnava? When my own desire for enjoyment will become reduced. Kapankah keinginan untuk kepuasan diri hamba ini, untuk kepuasan indera hamba ini semakin dikurangkan? Inside, outside, when I will be had equal vision, equal behavior. Baik di dalam maupun di luar, saya dapat mengembangkan pandangan yang seimbang, yang adil. When I will not demand any respect, give respect to one and all. Kapankah hamba ini dapat mengembangkan keinginan untuk menghormati semua orang tanpa menginginkan penghormatan untuk diri hamba sendiri? When I will engage in Sri Krishna Sankirtan. Kapankah hamba dapat menyibukkan diri hamba dalam Sri Krishna Sankirtan And make my life successful. sehingga dapat menjadikan hidup hamba ini sukses sepenuhnya? Then I can become a Vaishnava. Ketika itulah hamba dapat menjadi seorang Vaishnava. Hare Krishna. Hare Krishna. Jai Ananta Koti Vaishnavanda Ki Jai. Jai Srila Prabhupada Ji Maharaj Ki Jai. Srila Gurudev Ki Jai. Jai Sri Radharasa Ki Jai. Sri Gomitai Ki Jai. Sri Jagannath Murti Subhadra Devi Ki Jai. Samaveta Gaura Bhakta Ki Jai. Jai Gautama. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Silakan. Kecenderungan yang kita lakukan itu adalah memang selalu ingin mengkritisai yang lain dan juga selalu ingin dipuji, dan hal itu kita sudah dengar ataupun sudah kita berusaha untuk mempraktikkan. Tapi kenapa hal itu tetap juga kadang-kadang selalu timbul di dalam hati kita? So I wish the bad tendencies, like to criticize others and to find fault to others, always, we want respect from others.
always appears in our heart. Even though we already so many times we heard the teaching how to avoid this, but still this has come out. So how then that we can free from all this? That time we should think that what is my fault, what type of fault I am having. Ya, Then it will not come. ya, ketika itulah, ketika ada keinginan untuk melihat kesalahan, mengkritik orang lain, kita harus melihat pada diri kita sendiri, ya, kesalahan apa yang saya lakukan, ya, apanya keburukan apa yang ada pada diri kita, itu yang harus kita pikirkan, sehingga tidak ada keinginan untuk mengkritik ataupun menyalahkan orang lain. Dosa dushti. Dosa My dosa. dushti. What is my dosa? Ya, apa kesalahan-kesalahan saya, apa kekurangan saya? Krishna Gurudev, tentang mengkritik, ketika saya pernah mendengar bahwa jika seseorang yang lebih tahu, dia berusaha untuk membantu orang lain yang mungkin belum tahu atau melakukan kesalahan, jadi ada penyampaian bahwa kritikan yang dibuat kepada orang yang tidak tahu itu atau orang yang berbuat salah itu adalah kritikan yang membangun. Jadi maksud dari kritikan itu mungkin untuk membantu orang yang melakukan kesalahan atau ya orang yang berusaha untuk dibantu itu. Apakah itu benar, Gurudev? Dan bagaimana penjelasan? Terima kasih, Gurudev. We had heard that when someone who knows or the more senior and then try to give some advice or criticize those who are not doesn't know in order to make them more advanced in Krishna consciousness. Is that right? We can do like that. One will give advice, instruction. Yeah. No? Instruction. To correct us. Ya, to correct Is us. okay? Ya, baik. Jadi saran, advice itu beda dengan mengkritik. Ya, kalau mengkritik itu pernah saya dengar, kritikan itu tidak ada istilah, oh kritikan membangun gitu, tidak. Kritik tidak pernah membangun. Ya. We are not able to see our own fault. If someone is showing us that is your fault, go in this direction, that's nice. He is our friend. Who is criticizing us, he is our friend. Jadi bagi kita, kalau kita ada yang mengkritik, memberikan saran dan sebagainya, kita harus bersahabat dengan orang itu dan berterima kasih karena kita tidak mampu melihat kesalahan diri kita sendiri. Dan ada orang lain yang menunjukkan kita salah dan kita hampir masuk jurang, jangan salah, itu jurang itu. Ya kita harus terima. Thank you so much. One is himsa, one is ahimsa. Violence, non-violence. Ya, ada imsa artinya kekerasan dan ahimsa, ada yang bukan kekerasan. Suppose somebody is doing something wrong. Ya, kalau ada misalnya ada orang lain melakukan He kesalahan, is in Krishna consciousness, but he is doing something wrong. dia dalam kesadaran Krishna tapi dia melakukan kesalahan. And we know by doing that wrong thing, he will fall down from the Krishna consciousness. Ya, dan kita tahu kalau dia terus melakukan kesalahan itu, dia akan jatuh dari posisinya dalam kesadaran Krishna ini. If we are not trying to correct him, that is himsa, that is violence. Ya, dan kalau kita tahu hal itu dan kita tidak berusaha untuk mengkoreksi, meluruskan orang itu kita sebenarnya melakukan kekerasan. Very humbly we can pray to him that you are doing this thing, your bhakti path, you are slowly going down from bhakti path. Please, can you correct yourself? That is nice. That is not to deceive. Ya, dan kalau kita dengan rendah hati
menyampaikan kepada orang itu dengan baik-baik supaya oh Prabu, Anda kelihatannya Anda tidak benar seperti ini. Kalau Anda melakukan seperti ini, Anda akan jatuh dari kesedaran Krishna ini, seperti itu. Dengan kerendahan hati kita menyampaikan, itu baik. Ya, itu adalah sebuah saran yang baik. Somebody is doing something wrong and by that he will fall down or go down from the Krishna consciousness by sin. Why will say, let him do whatever he likes, we should not say anything. Ya, kalau kita juga That is also one type of himsa, that is also violence. ya, dan kekerasan yang lain jelaskan kalau kita melihat orang lain melakukan kesalahan ataupun dan kesalahan itu dia akan jatuh dan serat Krishna, kemudian kita itu urusan dia sendiri, ngapain saya? Ya, itu juga disebut himsa. We should try to suggest him not to do that. Ya, kita hendaknya berusaha untuk mengingatkan orang itu supaya dia tidak sampai melakukan hal itu. That is not fault finding, that is not criticism. Ya, itu bukan tergolong pada mencari kesalahan ataupun mengkritik. Nyambung soal yang tadi. Hari Pasal ngomong soal yang tadi, singkat saja. Kalau seandainya gini, ada seseorang yang mengingatkan kita gitu, dengan berbagai cara gitu, tapi belum bisa menyadarkan kita. Bahkan kita berbalik malah mengatakan bahwa dia menjadi penghalang kita dalam tujuan kita di jalan bhakti ini. Apa yang harus kita lakukan? If there is someone always try to reminding us about our fault, but we cannot accept it, and even we think that what that person doing to us, we think that is like our bondage, our burden, our obstacle to for our destination, like that. So what we have to do? Yeah, in Bhakti Path, what we have to do? So, we do something fault, and someone was reminding me about that fault, but I cannot accept. Even we think that is an obstacle for our path, like that. So Still, I cannot accept it. yeah. Then I'll fall down. Ya. Pasti kalau kita tahu diri kita salah, orang lain mengingatkan kita, tapi kita tidak bisa menerima dan mengaku seperti Prabu katakan, menganggap itu sebagai penghalang dari kemajuan kita sendiri, maka kita sendiri yang akan jatuh. Ya. Kalau kita tahu orang memberikan saran, ya kita terima dengan baik. Bukan apa yang harus kita lakukan, yang kita terima dengan baik sarannya gitu. Ya. Terus bagaimana sikap kita, Prabu? Kalau seperti itu adanya, bagaimana kita harus bersikap? Kita kan juga ya kurang lebih seperti itu, dan agar kita juga menerima saran itu. Ya terima saran itu, Bang. Mau gimana lagi? Kita menerima saran itu, tapi kita tidak berbuat kesalahan dengan orang itu juga. Karena kan niatnya baik, Prabu, niatnya kan baik. Iya, kalau sudah tahu niatnya baik, ya kita terima. Kalau sudah diterima, kenapa kita melakukan kesalahan pada orangnya gitu? Jangan membulat. Bingung kita yang menerima gitu. Maaf, Prabu. Karena itu sederhana sekali jawabannya. If someone already give us suggestion, because we know that we are doing something for, and we are not accepting,
So then what we have to do? His question is like that. So then, if we know that we have fault and someone was suggesting us, yeah, what we have to do? We have to accept. Like that. How to accept? So we not make any offense to that person who tries to refine us. His question is like that. Sometimes there will be doubt that somebody is saying something, it may be not correct. So in that case, what to do? In that case, we should refer to our Guru, that he is saying like this to me, actually I will follow this or not. You should check with the Guru. If you have doubt, his suggestion is not correct, then we will have to check with our Guru. Ya, jadi Guru Maharaj memberikan klarifikasi sekarang. Kalau ada yang memberikan saran yang baik, gitu. Tapi kita ragu-ragu apakah saya harus lakukan ataupun tidak, gitu. Apakah saran ini benar ataupun tidak, gitu. Ya tanya kepada guru kita, masalahnya apa masalah apa yang kita hadapi dan saran apa yang orang sampaikan, di mana letak keraguan-raguannya, ya tanya kepada guru kita. Ya. Tapi kalau kepada guru sendiri juga ragu-ragu? Laut aja. Laut saja. Tanya pada guru lain lagi. Coba ke kawah gunung Merapi aja. If we have down to our guru, what we have to do? Kalau gunung agung ada. Ada pertanyaan lain? Silakan. Hare Krishna Maharaj. Pak kayaknya Pak. Panjang. Terima kasih. Hare Krishna Maharaj. Saya ingin bertanya, saya sebagai ketua komite di sini, apa saran Maharaj kalau saya menyarankan kepada orang untuk meningkatkan sadhana bakti di ashram? Saya anjurkan Anda harus sering-sering mengalarati dan mengambil sewa salah satu di ashram. Kemudian berulang-ulang kali saya sarankan jangankan mengambil sewa, mengalarati pun tidak pernah. Apa yang saya harus lakukan, Maharaj? Yes, please, as head of the committee of the president, is suggesting to the devotees to come more often to do Mangalarati and to take sewa like that. Yeah. What to speak about coming to do sewa, even to come and for Mangalarati is not coming. So what we have to do? Who is not coming? Yeah, many. Those who are staying outside Grihasthas, it is not for everyone to join in Mangalarati, because they are staying far away from the temple, they cannot come to Mangalarati. But those who are staying nearby temple or inside the temple, they should come to Mangalarati. Jadi ini harus dibedakan. Bagi mereka yang tinggal di temple, ya, atau tinggal di rumah sekitar sini dekat temple, ya kalau terutama yang di temple harus datang ikut Mangalarati. Yang di sekitar sini, ya lebih baik datang ke temple untuk Mangalarati. Sedangkan para dewata yang rumahnya jauh, bagaimana mereka bisa? Ya, jadi tidak boleh dipaksakan mereka harus datang ke temple untuk Mangalarati. Harus ada perbedaan.
soal pelayanan sekarang ya harus siapapun yang sudah menyatakan diri berlindung di adalah siswa mendapatkan rekomendasi dari Presiden Temple ya harus datang ke Temple untuk melakukan sewa secara teratur, kan itu namanya. Ada yang lain lagi? Tanya. Misalnya dalam satu kasus kita lagi berkumpul gitu, lagi kumpul-kumpul gitu dan kita membicarakan orang. Dan ketika kita membicarakan orang itu dalam artian membicarakan suatu kebenaran, dalam artian orang ini telah melakukan ini tapi kesalahan gitu. Tapi kita membicarakan yang benar, tidak ada melebihkan atau mengurangi. Apakah itu salah satu hal dalam kita mengikuti orang tersebut? When we sit together with some other devotee and then we speak about someone fault, is that the really fault of the someone, and then we discussing that, is that considered criticism or find fault or what? No, we should not speak to others. We should speak to the person who is committing mistake. We should speak in a very lonely place where nobody will be there, and we should speak very humble way that he will not take it offense. Should not speak to others. Others speaking means that will be criticism. Ya, jadi kalau kita ngumpul-ngumpul membicarakan kesalahan orang lain, ya, tidak akan memperbaiki orang itu gitu. Jadi keuntungan apa untuk orang itu dan keuntungan apa untuk diri kita. Ya. Dan karena itu kalau kita tahu orang lain melakukan kesalahan, datang secara pribadi pada orang itu dan sampaikan dengan rendah hati dengan cara yang baik bahwa Anda melakukan kekeliruan ini, seperti itu. Jangan dimarahi gitu kan, salah itu. Kalau orang kesalahan orang lain itu bicarakan pada orang lain, itu sudah melakukan. Kita juga ikut melakukan kesalahan. Ya. Itu termasuk kritikan, mengkritik orang lain. Gitu. Maaf, saya baru ingat pertanyaan ini. Saya ada keraguan. Ada satu ketika saya mendengar orang yang sudah diperiksa, kemudian dia seolah-olah di depan saya bertanya sama orang lain tentang gurunya, seperti mencari kekurangan pada gurunya sendiri. Saya sendiri di depannya itu merasa tidak nyaman. Lalu padahal saya memuji guru tersebut, padahal muridnya kok seperti mencari kesalahan, kelemahan pada gurunya. Jadi saya tidak bisa mengatakan apa-apa, kan saya tidak ingin mendengar apa yang harus saya lakukan. So he has a question that one time he heard that someone already take initiation from one guru, and in front of him he asked to other person about the qualification, or he finds something wrong with his guru like that. So try to find some fault. Find fault to his guru. Right. Yeah. What we have to do? Because he heard that someone already take initiation from his guru, and then he asked the question from other devotees in front of him about don't think about his guru like that. So what we have to do? It's not nice to speak to the other devotees.
If he has some doubts or something, he has to go and ask to direct Guru. He should not ask to other devotees. He should not speak to other devotees. Ya. Jadi siapapun yang telah menerima karunia dari guru, kalau memang ragu-ragu ngapain terima karunia dari guru gitu, pertanyaannya sekarang. Kalau setelah menerima karunia dari guru mau mempertanyakan guru kita pada orang lain, itu bodoh kelas 1 itu namanya. Kalau ada Pak murid seperti itu, lebih baik dipecat saja gitu. Ya. Jadi kalau memang ragu-ragu pada guru, datang aja pada guru, tanya pada guru. Kan itu masalahnya. Kalau Prabu lihat seperti itu, lapor saja pada gurunya. Ya, apa menerima apa mempertahankan orang seperti itu sudah salah besar itu. Perlu ikut edisi berkali-kali itu. Supaya mengerti guru tatwa. Sekali saja tidak cukup itu, berkali-kali harus ikut. Sangat disayangkan kalau ada yang bertindak seperti itu, kan? Oke. Tadi sampai di sini ya. Karena Maharaj supaya dapat mengasuh, karena besok beliau akan kembali ke Gadegiri, ke Bhubaneswar. Jadi hari ini hari terakhir dalam kunjungan beliau, dan mudah-mudahan beliau bisa datang lagi mungkin bulan April tahun depan. Ya. Semoga Sila Gurudev, Sila Prabhupada selalu memberikan karunia dan kekuatan para Guru Maharaj sehingga beliau terus bisa datang dan menuntun kehidupan spiritual kita. I said that today is the last day of your visit this time, and we pray to Gurudev and Srila Prabhupada. So by their mercy, Gurudev got strength and healthy, so can continue to come to give us guidance in spiritual life. So at least for the next visit on April, as you plan. Thank you very much. Terima kasih banyak.
Rama Rama Hare Hare